Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan unboxing sebuah paket yang berisi SSD merek WD teman-teman. Dan paket ini saya beli melalui Tokopedia, tepatnya di toko WD Official Store. Nah rencana SSD ini akan saya gunakan untuk mengganti harddisk yang ada di komputer yang kondisinya sudah memprihatinkan ya, sudah ukurannya kecil, kemudian macet-macet, pokoknya sudah tidak layak lagi ya, karena memang komputer sudah lawas sekali. Oke, kita langsung buka. Dan sebenarnya barang ini bukan barang baru ya, maksudnya bukan barang yang baru keluar ya, tapi barang yang sudah cukup lama, maksudnya launchingnya sudah lama gitu loh, jadi sudah banyak yang menggunakannya. Tapi tidak apa-apa, kita unboxing ini hanya untuk memastikan apakah barangnya bagus atau tidak, dan tentunya semoga kondisinya bagus ya. Oke, kita langsung saja buka. Jadi daripada videonya dihapus, kan mendingan diupload ke YouTube ya, siapa tahu ada teman-teman yang ya pingin lihat lah tentang SSD lawas di tahun 2023. Kita langsung buka ya. Dan untuk harganya nih, kemarin kebetulan lagi ada promo teman-teman, jadi dapat harga lumayan miring ya. Oke, kita sudah sampai ke kotak SSD nya. Di atas ada mereknya WD Green Ori, ORI. Kemudian kapasitasnya 240 GB. Ini SATA SSD ya teman-teman, 545. Terus ini garansinya 3 tahun teman-teman, bisa untuk komputer. Di sampingnya seperti ini di atasnya ini tidak usah kita lihat lah ya, ini ada bolongannya untuk ngintip ya. Oke, kita langsung buka. Nah ini gantungan teman-teman, jadi bisa digantung nih kalau teman-teman mau jualan SSD, gantung pakai paku. Kita langsung buka ya, masih segel ya, ini masih segel. Oke, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bagus sesuai yang diharapkan tentunya ya. Oke, kita buka dulu. Nah ini dia, ini dari sini ya, di paling atas ini SSD nya ya, SSD nya langsung remove before installing, jadi harus dibuka sebelum kita pasang ya. Oke, seperti ini teman-teman, WD SATA SSD, WD Green SATA SSD 240 GB Western Digital. Jadi singkatan atau kepanjangan WD itu Western Digital ya. Ini di belakangnya seperti ini. Oke, bahannya masih plastik seperti yang dulu ya, masih seperti dulu. Ini untuk colokan kabel datanya, kemudian ini powernya. Terus di bawahnya ini ada buku manualnya ya. Buku manualnya kita lihat dulu ya. Oke, buku manual seperti ini ya. Buku manualnya pun disegel ya, Western Digital, tulisannya kecil-kecil sekali. Oke, ini sudah kita lepas ya CPU nya. Kita bisa lihat nih di CPU ini ada 3 harddisk teman-teman, tapi ada 2 harddisk maksudnya, tapi keduanya ini tidak ada yang beres nih. Yang ini sudah nyendat-nyendat, ini yang atas. Yang ini ruangnya sempit terus sudah sering bunyi nguk gitu. Nah, makanya kita coba ganti menggunakan SSD ini, walaupun kapasitasnya hanya 240, yang penting kan lancar gitu. Oke, untuk koneksinya kabel seperti ini teman-teman, kabel SATA sama dengan kabel harddisk yang terpakai sekarang ya, kabel rata-rata yang kita pakai lah ya. Oke, sekarang kita coba kita gunakan ini kebetulan ada 2 warnanya sama, dan ini kemarin saya gunakan untuk kabel harddisk yang untuk drive D nya, untuk simpen data ya. Jadi kita tinggal colokkan saja ke sini, dan ternyata ini tanpa kita buka segelnya juga bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim, pastikan
Ini ada L-nya ya, kita pastikan. Nah, L-nya di sini ya. L-nya di sini. Jadi seperti ini posisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian kabel powernya. Nih, kabel powernya. Kalau di power supply teman-teman tidak ada kabel powernya, coba teman-teman pinjam dulu kabel yang biasanya nyolok ke CD ya atau DVD. Oke, kita colok di sini dan pastikan juga di sini kan ada L-nya nih. Oke, kita pasang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berfungsi dengan baik. Oke, ini sudah terpasang ya, jadi posisinya seperti ini. Untuk sementara kita gantung. Dan sekarang kita nyalakan CPU-nya. Oke, sekarang kita coba lihat apakah SSD-nya sudah terdeteksi. This PC. Oke, jadi ternyata SSD-nya belum terdeteksi di Windows ya. Nah, jika teman-teman mengalami hal serupa seperti ini, cara mengatasinya adalah: 1. Pastikan kembali apakah kedua kabel sudah terpasang dengan benar. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa lakukan dengan cara seperti di video ini. Silahkan simak sampai habis dan jangan di skip. Yang ketiga, jika dengan dua cara tersebut tidak berhasil, pastikan lagi apakah SSD yang kita beli atau yang kita pasang benar-benar dalam kondisi bagus. Oke, sekarang kita lihat melalui tangkapan layar ya, biar gambarnya lebih bagus dan lebih jelas. Oke, ternyata SSD-nya belum terdeteksi di Windows ya. Oke, ini yang ada hanya drive C, sedangkan SSD-nya tidak muncul di samping atau di bawahnya. Nah, jadi cara mengatasi agar SSD yang baru saja kita pasang bisa muncul di Windows 10, caranya klik Start kemudian Run, lalu ketik di sini diskmgt.msc, lalu klik OK. Dan sekarang sudah terbuka sebuah menu yang namanya Disk Management. Kemudian ini muncul Initialize Disk. You must be, tidak tahu bacanya. Ini ada disk 1 diconteng, kemudian di bawahnya use the following. Nah, ini kita bisa pilih MBR atau GPT sesuai dengan kebutuhan ya. Dan di sini sudah terconteng di bagian MBR. Ini saya akan klik OK saja. Nah, baru kelihatan. Jadi setelah kita buka disk manajemen, di sini bisa kita lihat disk yang ada di Windows ini sudah ada dua. Disk satu adalah hard disk yang lama, maksudnya hard disk yang sudah terpasang dari sebelumnya. Dan disk 2 adalah SSD yang baru saja dipasang tetapi belum terbaca di Windows. Tandanya kalau belum terbaca, di sini ada tulisan unallocated. Jadi bagaimana cara menampilkan agar disk 1 atau SSD yang baru kita pasang ini bisa tampil di Windows? Caranya klik kanan di area disk 1 di sini ya. Ulang lagi. Klik kanan, kemudian kita pilih New Simple Volume. Kita ulang lagi. Klik kanan di area disk yang bertuliskan unallocated atau disk 2. Kemudian pilih New Simple Volume. Klik Next. Kemudian di sini ditampilkan kapasitas yang ada di SSD. Klik Next lagi. Pada bagian Assign the following drive letter, kita bisa menentukan pilihan nama drive dan di sini sudah otomatis terpilih dengan huruf D sesuai dengan urutan drive yang ada di komputer. Jika ingin menggantinya, teman-teman bisa klik pada menu drop down. Oke, ini saya abaikan saja karena sudah sesuai dengan urutan drive yang ada di komputer ini. Klik next untuk melanjutkan. Kemudian format partition. Di bagian ini kita diberikan pilihan
apakah ingin menformat SSD atau tidak. Jika tidak mau menformat, kita pilih yang bagian atas, did not format the volume. Jika akan langsung menformat, maka kita pilih yang nomor 2, format this volume with the following setting. Oke, di sini saya akan langsung format ya. Jadi pilih yang nomor 2, kemudian lanjut dengan klik next. Klik next lagi. Kita tunggu. Oke, SSD sudah berhasil kita format ya. Kita coba lihat di PC. Nah, ini dia. New volume. Kita coba buka ya. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Buka lagi, pastikan lagi. Oke, mantap. Oke, sekarang kita coba lihat detail SSD-nya ya. Klik kanan properties. Oke, ini dia detail daripada SSD yang baru saja kita pasang. Demikian video ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.